Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang mengambil tema topik 9. Oke, next boleh. Di sini nama-nama kelompok kami. Yang pertama, nama saya sendiri yaitu Gilang Ferdiansyah. Dan yang kedua ada Hakiki Nabil Ghalib. Dan yang ketiga ada Muhammad Fikri Fauzan Ali. Dan yang keempat ada Andika Arfian Suryanegara. Dan yang terakhir ada Sonia Silabang. Oke, next kita masuk ke topik TLS VoIP atau disebut dengan Voice over Internet Protocol. Voice over Internet Protocol ini adalah mekanisme untuk mengamankan komunikasi suara melalui jaringan dengan menggunakan protokol transport layer security atau disebut dengan TLS. Dalam konteks VoIP, TLS digunakan untuk menginskripsi dan mengamankan sinyal panggilan, biasanya protokol SIP atau disebut dengan Session in Session Protocol. Oke, boleh next. Masuk ke mekanisme VoIP. Klien Hello, SIP klien misalnya Softphone atau IP phone mengirimkan pesan Hello ke server SIP berisi detail chipper switch yang didukung versi TLS dan data acak. Server Hello, server SIP merespon dengan memilih chipper switch versi TLS dan mengirimkan data acak server. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Egis. Silakan. Baik, di sini ada TLS Security. TLS atau Transport Layer Security adalah protokol keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi dan melindungi data yang dikirim melalui jaringan, termasuk internet. TLS memastikan tiga aspek utama dalam komunikasi. Selanjutnya mekanisme TLS yang pertama ada inisiasi koneksi atau handshake. Klien dan server memulai komunikasi untuk menentukan pengaturan keamanan, seperti versi TLS, algoritma enkripsi, dan lain-lain. Yang kedua, pengiriman sertifikat digital itu ada server mengirimkan sertifikat digital yang membuktikan identitasnya kepada klien. Yang ketiga, negosiasi kunci. Klien dan server bekerja sama untuk menghasilkan kunci sesi yang unik, digunakan untuk mengenkripsi data selama koneksi. Yang keempat, enkripsi dan pertukaran data. Data yang dikirimkan antara klien dan server dienkripsi menggunakan kunci sesi, sehingga hanya dapat dibaca oleh kedua pihak tersebut. Dan yang kelima, validasi dan penyelesaian. Klien dan server saling memverifikasi bahwa proses handshake berhasil dan siap untuk mengamankan data. Dan selanjutnya ada Asteris. Asteris adalah sebuah software open source yang berfungsi sebagai PBX atau Private Branch Exchange atau sistem telepon berbasis perangkat lunak. Asteris memungkinkan pengguna untuk membangun sistem komunikasi VoIP atau Voice over IP dan telepon tradisional, serta menyediakan berbagai fitur telepon, seperti panggilan suara, konferensi telepon, voicemail, atau IVR, Interactive Voice Response. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri. Oke, selanjutnya ada mekanisme Asterix. Di sini ada instalasi dan konfigurasi, terus ada Asterix dan diinstal pada server dan dikonfigurasi melalui file seperti SIP conf untuk SIV dan extension conf untuk pengaturan panggilan. Terus ada pendaftaran pengguna, perangkat VoIP, misalnya Softphone mengirimkan permintaan pendaftaran ke server Asterix dengan mengirimkan username dan password. Di sini juga ada routing panggilan, dan saat panggilan dibuat, Asterix menentukan tujuan panggilan berdasarkan aturan yang ada di file konfigurasi, misalnya ekstensi lokal atau nomor luar. Proses panggilan, terus ada Asterix menghubungkan menelpon dengan penerima berdasarkan pengaturan yang telah ditentukan, baik untuk panggilan internal atau eksternal. Dan ada fitur lanjutan, dan Asterix mendukung fitur seperti voicemail, IVR, menu suara otomatis, konferensi panggilan, dan call forwarding untuk memperkaya pengalaman pengguna. Menghentikan panggilan setelah komunikasi selesai, Asterix mengakhiri panggilan dan membebaskan saluran. Dan keamanan. Asterix mendukung enkripsi komunikasi melalui TLS untuk signaling dan SRTP untuk media suara untuk menjaga keamanan data. Selanjutnya ada konfigurasi environment. File extension conf digunakan untuk mendefinisikan bagaimana Asteris menangani panggilan telepon berdasarkan ekstensi yang dipanggil. Dalam konfigurasi ini, dua ekstensi diprogram, yaitu
0897 dan 0898. Setiap ekstensi ini memiliki aturan panggilan tersendiri yang menggunakan perintah dial. Oke, next. Konfigurasi environment file SIP-conf dikonfigurasikan utama di asterisk yang digunakan untuk mendefinisikan pengaturan SIP atau Session Intention Protocol. SIP adalah protokol yang digunakan dalam komunikasi VoIP atau Voice over IP untuk menginisiasi, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi suara dan video. File SIP-conf mengatur bagaimana asterisk berinteraksi dengan perangkat atau klien SIP seperti softphone, IP phone, dan server SIP lainnya. Aplikasi Zoiper 5, sebuah softphone yang digunakan untuk komunikasi VoIP melalui protokol SIP. Dalam gambar tersebut, panggilan aktif sedang berlangsung dengan pengguna lain di jaringan lokal, menunjukkan koneksi yang stabil. Aplikasi ini menyediakan fitur lengkap seperti mute, hold, transfer, recording, dan statistik jaringan yang mendukung kebutuhan komunikasi profesional. Zoiper 5 ideal digunakan di lingkungan kerja atau jaringan lokal untuk efisiensi dan kenyamanan komunikasi. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Surya. Selanjutnya ada diagram TLS Transfer Layer Security dalam FAT digunakan untuk melindungi signaling seperti pengaturan panggilan pada protokol SIP dengan menyediakan enkripsi, autentikasi, dan integritas data. Saat komunikasi dimulai, TLS melakukan handshake untuk menukar kunci enkripsi menggunakan sertifikat digital, memastikan data hanya bisa diakses oleh pengirim dan penerima yang sah. Setelah sesi aman dibuat, pesan signaling seperti invite dan by dienkripsi sehingga terhindar dari penyadapan atau manipulasi. Namun TLS hanya melindungi signaling, sedangkan media audio atau videonya memerlukan protokol tambahan seperti SRTP. Dengan implementasi yang tepat, TLS secara signifikan meningkatkan keamanan komunikasi VoIP, khususnya di jaringan yang tidak terpercaya. Nah, dalam VoIP, TLS 1.2 digunakan untuk mengamankan komunikasi signaling seperti protokol SIP dengan mengenkripsi data selama transmisi. Ketika lalu lintas VoIP yang menggunakan TLS 1.2 dianalisis dengan Wireshark, hanya proses handshake TLS seperti negosiasi Kuiper Suite dan pertukaran sertifikat yang terlihat jelas. Oke, baik Bapak. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.